suara ayam dan suara burung harus diperjelas. Karena suara ayam itu biasanya berkokok pada pagi hari, suara burung itu biasanya berkumpul pada subuh hari. Dan benar nggak sutradara tidak bisa nonton itu, tidak bisa melakukan? Boleh, karena sutradara itu yang digerakkan kan wilayah dalam. Ya kan? Dia bertanggung jawab. Wah, udah duduk bener aja Pak Maryam pengen duduk. Ayo, apa? Saya tak jawaban. Kira-kira Kalau saya kalau seperti itu, Anda lebih bajingan. Jadi jaga jarak untuk kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya masa-masa sulit untuk seni pertunjukan. Jadi kemarin saya ngobrol sama siapa? Mas Apito. Karena Mas Apito kan mengambil materi keaktoran. Tanya, jadi bagaimana social distancing di dalam materi keaktoran? Bagaimana membuat blocking di dalam materi keaktoran? Kalau materi penulisan naskah, materi penyutradaraan barangkali tidak masalah. Karena penyutradaraan itu kan pada dasarnya proses panjang. Banyak teman-teman yang memahami penyutradaraan itu secara sederhana, bahwa sutradara itu tukang perintah begitu. Perintah sana, perintah ini, perintah itu, kan? Satu itu. Yang kedua, definisi dari stigma negatif sutradara adalah dia bisa melakukan. Saya mulai dari stigma dulu. Stigma itu satu hal yang tidak mengenakan, dianggap bisa, dianggap pinter, dianggap nyuruh-nyuruh. Sutradara itu stigma masyarakat menguasai semua permasalahan. Ini sudah kuliah semua. Ada yang SMA? Oke. Nanti kalau ada kuliah dan kemudian ada semacam kuliah kerja nyata ya itu ya. Kalau di desa-desa di daerah pelosok itu Pak mahasiswa itu dianggap menguasai semua permasalahan. Jadi yang mahasiswa biologi juga harus menguasai permasalahan yang ada di desa itu. Mahasiswa bahasa KUP harus menguasai masalah pertanian dan sebagainya. Tidak jauh-jauh dari itu, stigma negatif sutradara di teater modern Indonesia juga begitu. Dia adalah problem solver semua masalah pertunjukan. Bahkan pertanyaan yang paling sering terjadi dihadapi oleh sutradara berstigma negatif itu adalah, Pak, contohnya bagaimana? Ya, kamu ini karakternya kurang marah. Pak, contohin marah dong. Kamu kurang sedih. Pak, contohin sedih dong. Kamu kurang kaya. Loh, saya sama Bapak lebih kaya saya. Bapak bisa contoh. Tetapi itu stigma sutradara pertama itu yang menjadi penyakit sampai sekarang. Dan itu menjadi penyakit menular, bahkan sutradara juga ketularan penyakit itu. Sutradara itu kalau tidak dianggap pintar, dia marah. Sutradara kalau nggak diajak berunding dan ngobrol, dia ngambek. Takono sutradara hebat, takono ya, takono Agustal. Bahkan pemain sama pemain rasa klasi aja, sutradara tersinggung. Takono wong ngene iki. Ngomong apa kowe? Takon ini aku. Jadi sutradara yang digaya, sutradara yang menyelesaikan semua persoalan, itu menjadi penyakit di wilayah keaktoran, pemeranan, dan kelompok, dan menjadi penyakit juga bagi sutradara. Sehingga situasinya mandek. Dua-duanya berpenyakit. Bukan hanya pandemi saja yang semua orang berpenyakit. Nah, ini problem pertama. Problem kedua adalah seolah-olah sutradara itu hidup sepanjang masa. Maksud saya adalah bahkan sampai pertunjukan. Jadi banyak pemain kru pertunjukan yang ketika dia melakukan action di atas pertunjukan, ketika peristiwa pementasan teater terjadi, dia lebih memperhatikan atmosfer penyutradaraan ketimbang atmosfer
permainan panggung atau atmosfer realitas sosial. Padahal di panggung pertunjukan itu, ketika pertunjukan terjadi, ini kita belum ngomong soal pandemi dulu ya, belum ngomong soal streaming ya, ngomong soal klasik saja, ngomong soal dasar. Ketika pertunjukan itu terjadi, itu ada dua realitas. Namanya realitas teatrikal. Tadi saya bahas dengan Om Rian, dengan Om Agustus, masih ada tadi ya, dengan Om Apito soal teatrikal. Realitas teatrikal yang bersifat tontonan dan realitas sosial, realitas penonton yang dia bagian dari menyumbang terjadinya realitas teatrikal. Itulah kenapa kalau Anda membaca soal teater, definisi teater, unsur teater itu termasuk penonton. Karena kalau tidak ada penonton, tidak ada peristiwa teater. Iya, tidak ada penonton, tidak ada peristiwa teater. Jadi peristiwa teater itu adalah interaksi antara pertunjukan dengan penonton. Pertanyaannya, apakah ketika pertunjukan itu sutradaranya ada? Ya hadir, boleh hadir, boleh tidak, tentu saja. Tetapi apakah sutradara itu merupakan representasi dari peristiwa itu? Bukan. Peristiwa itu adalah representasi interaksi antara pertunjukan dengan penonton. Jadi ketika terjadi peristiwa itu, unsur pertunjukan boleh nggak mengkhianati penyutradaraan? Boleh. Di sini ada paku payung, paku pinus ya. Aktornya ketika latihan harus melangkah 2 kali, 1, 2. Tapi di sini ada pinus, paku payung itu loh, yang dipasang oleh tukang artistik, kaca di situ. Apakah dia akan tetap begini? Apa dia akan menghindar? Apa bagaimana? Ini sutradara nih. Setelah komentar, silakan anak-anak, kenapa begini? Jadi bagaimana? Jawab. Hah? Jawab. Jawab di pertunjukan. Oh, di Nanti jawab. Kalau saya melakukan seperti itu, Anda lebih bajingan. Jadi itulah kemudian yang namanya konsep sutradara sudah mati. Kapan matinya sutradara itu? Pertunjukan dimulai. Bukan ketika dicabut oleh malaikat sakratul maut. Jadi yang menjadi malaikat sakratul maut itu adalah kelompok itu. Bunuh sutradara, bantai. Jadi workshop penyutradaraan selesai.